Tapi ketika sudah industri dan persoalan-persoalan uang sudah masuk di situ, berat bagi NU. NU akhirnya belajar tentang uang. NU bagaimanapun basic dari orang-orang NU itu adalah tasawuf. Yang seharusnya, kasarnya, tidak mengenal nominal uang. NU ini terlalu besar kalau hanya untuk dijadikan sebagai lahan sengketa uang-uang recehan atau konsesi-konsesi politik recehan. NU ini udah terlalu banyak musuh. Jangan kemudian kita itu menciptakan musuh dari dalam. Musuh kita itu udah banyak. Pengusung-pengusung ideologi transnasional yang ingin mengubah Indonesia ini sesuai keinginan mereka ini kan banyak. Al-Ittihad Al-Islamiyah yang kemudian muncul hari ini Al-Shabaab di Somalia, itu juga karena persoalan konflik-konflik sesama mereka yang homogen. Nah, PKB dan NU ini coba homogen. Udahlah, NU sebenarnya punya DNA untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dengan catatan harus kembali kepada kearifan, kepada cita-cita NU yang sebenarnya, kembali kepada hitohnya. Kalau saya ya, yang aktif di media sosial, ketika ada 5 orang ketemu dengan Presiden Israel pun kita udah babak belur. Ditambah dengan tambang, itu juga udah babak belur banget. Ditambah lagi dengan konflik ini. Mbok ya mohon kalangan elit PKB atau kalangan elit PBNU yang sama-sama NU ini, ya mengertilah sedikit dengan situasi yang di bawah. Gitu. Oke. Berarti Cak Islam nggak setuju dengan NU menerima tambang itu? Ya saya terus terang begini Bang, yang paling saya takutkan karena saya itu saya mengimpikan bahwa NU ini sangat solid. Saya potong dulu. Kan NU tanpa tambang kan tetap besar. NU tanpa tambang tetap bisa bekerja untuk umat. Artinya kalau nggak ada tambang juga nggak masalah sebenarnya. Toh NU bisa jalan juga. Ya, atau memang harus tambang itu diambil? Kalau menurut Cak Islam. Saya jujur saja saya termasuk orang yang menolak tambang itu. Karena saya tidak mau muktamar NU suatu saat itu isinya adalah saling bacok dari para pengusaha tambang. Yang melilitkan sorban di kepalanya. Saya nggak mau itu. Jadi asal orang pengusaha yang ingin dapat tambang melalui NU. Ya mendadak NU kan banyak. Benar. Akhirnya mendadak NU. Sama seperti musim-musim politik tiba-tiba mendadak NU gitu kan. Nah ini masalahnya ketika sudah dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan industri dan uang, maka ya akhirnya orientasinya berubah. Ya ini mohon maaf. Tapi memang saya kadang-kadang diserang ini, lu nggak usah so NU deh, NU-nya udah tambang tuh, ini ekologi segala macam gimana gitu. Ya saya bilang ya saya NU tapi saya bukan PBNU. Ngelesnya gitu. PBNU kan organisasinya. Iya. Kan NU itu adalah kultur. Betul. NU kan belum tentu PBNU. Iya. Atau jangan-jangan Abang pemberian tambang itu adalah bagian dari merusak NU gitu. Saya setuju Cak Islam ngomong bahwa jangan sampai pada saat muktamar akan datang itu antar orang pengusaha yang berkepentingan tambang itu berkelahi dalam itu. Kalau misalnya Gus Yahya tetap jadi ketua PBNU, dia yang dapat tambang. Bagi orang pengusaha tambang baru, bagaimana cara menggeser Gus Yahya biar dapat tambang? Kan akhirnya begitu. Konflik terus akan terjadi itu. Karena kepentingan ekonomi. Iya, kepentingannya sudah ekonomi dan industri kan Bang. Terus yang kedua, saya itu pernah hadir di konferensi moderasi beragama di Muscat, di Oman. Di Yaman? Iya, di Oman. Di Muscat. Muscat bahasa Arabnya. Nah, ketika saya hadir di sana itu justru hampir semua delegasi dari berbagai negara-negara dari penggerak moderasi beragama ini banyak menampilkan ekologi tentang lingkungan, tentang segala macam. Ya jujur saja kalau misalnya suatu saat ada konferensi sejenis di suatu negara membahas ekologi ya saya terus terang nggak bisa berbuat banyak. Kalau kita berbicara tentang ekologi, tentang ekosistem, tentang climate change segala macam, ya mohon maaf saya nggak ikut sesi itu. Kenapa? Kamu orang NU. Saya terus terang saya lebih arif menyikapi ini karena NU dari dulu itu ini mohon maaf Banser yang anggotanya 8 juta orang itu pun itu seragamnya bukan dibagikan oleh organisasi, dia beli sendiri. Militansi sampai seperti itu. Militansinya seperti itu, artinya kami sudah terbiasa dengan swadaya-swadaya seperti ini. Oke lah kita kaya dengan tambang, tapi kemudian konfigurasi dan platform dari perjuangan-perjuangan NU itu kemudian berubah trajektorinya. Terus buat apa juga?
Iya kan? Yang paling saya takutkan, oke, selama ini mungkin kalau muktamar NU itu hanya persoalan kandidat yang gesek-gesekan, adu program, biasalah seperti kongres-kongres yang lain. Tapi ketika sudah industri dan persoalan-persoalan uang sudah masuk di situ, berat bagi NU. NU akhirnya belajar tentang uang. NU bagaimanapun basic dari orang-orang NU itu adalah tasawuf. Ya. Yang seharusnya kasarnya tidak mengenal nominal uang. Perlu uang ya buat makan, buat biasalah itu. Tapi kalau kemudian dalam perjuangan NU-nya dia harus diukur dengan nominal uang, ini berat nantinya. Pada akhirnya memperkenalkan NU itu menjadi orang-orang yang transaksional. Nah ini yang saya nggak setuju. Ditambah Muhammadiyah pula. Saya bukan kader Muhammadiyah memang, tapi aduh, ya udahlah, saya udahlah tetap kita berjuang. Saya ke teman-teman, ya udah mohon maaf saya urusan tambang saya nggak ikut-ikut lah. Toh kecipratan satu peser pun juga nggak mungkin gitu ya. Saya tetap aja berjuang datang ke Nahdien di kampung-kampung dan sampai sekarang saya masih lakukan itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya sepengetahuan Anda, ada nggak organisasi Islam misalnya di negara-negara lain yang kemudian mempunyai partai politik, kemudian setelah itu partainya pecah dengan organisasi agamanya yang melahirkan partai itu? Ada nggak di negara-negara lain? Banyak di Sudan terutama. Dulu ada satu pemimpin yang sangat karismatik namanya Hasan Turabi. Hasan Turabi di Sudan ini kemudian pemimpin apa itu? Dulu pemimpin komunitas saja. Ada namanya ya kelompok Hasan Turabi lah dikenalnya. Dan bahkan Hasan Turabi ini sempat terpapar ajaran Wahabi ketika menyembunyikan Osama bin Laden 3,5 tahun di Sudan. Nah setelah itu kemudian Hasan Turabi terlibat aktif dalam kegiatan politik, termasuk mendudukkan Omar Bashir menjadi presiden. Dan sejak saat itulah konflik itu tidak pernah selesai sampai akhirnya nanti Omar Bashir dengan Hasan Turabi. Sampai akhirnya Omar Bashir ini musuhan sama Hasan Turabi. Dan secara historik Islam mengalami itu berkali-kali. Konflik karena persoalan politik di antara sesama orang Islam itu memang selalu datang berlapis-lapis. Di semua khalifah, di semua dinasti, dan di semua zaman. Kita seharusnya belajar dari situ. Kita bisa membayangkan kalau kemudian, ini mohon maaf, saya sering memberikan sejarah ini supaya menjadi pelajaran bagi umat Islam hari ini, Bang. Oke lah. Peperangan antara sesama orang Islam itu banyak banget. Hanya gara-gara karena persoalan politik. Benar. Mau coba kita you name it. Ada perang Jamal. Ada perang Siffin. Ada perang Qurrah. Ada perang Zab. Ini adalah perang-perang besar yang membunuh puluhan ribu orang Islam. Sesama orang Islam. Saling tebas sesama orang Islam. Gara-gara apa? Gara-gara politik. Ini kan seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Nah yang mengambil keuntungan dari ini semua apa? Khawarij. Kaum pemfitnah, kaum oportunis, kaum pengadu domba. Dan mereka akhirnya meninggalkan semua itu. Meninggalkan kelompok-kelompok yang bertikai ini untuk kepentingannya sendiri. Supaya itu tidak terjadi, Mas. Bagaimana cara menyelamatkan konflik ini? Rekonsiliasi. Khawarij itu timbulnya karena permusuhan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika ini mau berdamai, Khawarij itu terbentuk. Jadi memang kelompok-kelompok oportunis dalam politik ini memang tidak pernah mau ada rekonsiliasi. Maka kemudian kalau untuk mau menghantam kelompok oportunis di tengah-tengah PKB dan PBNU ini, ya harus rekonsiliasi supaya kelompok oportunisnya ini mati dengan sendirinya. Mati dengan sendirinya. Nah ini gambaran secara historik. Saya kira teman-teman PBNU dan PKB tahu sejarah ini, termasuk juga berbagai perang di Granada, di Toledo, di Cordoba, semuanya terjadi hanya karena gesekan-gesekan dan kepentingan politik sesama orang Islam itu, Bang. Artinya Islam bisa mengatakan bahwa antar NU bisa saling bunuh karena kepentingan politik. Kan begitu nih? Bisa. Al-Ittihad Al-Islamiyah yang kemudian muncul hari ini Al-Shabaab di Somalia, itu juga karena persoalan konflik-konflik sesama mereka yang homogen. Nah, PKB dan NU ini coba homogen, mazhabnya sama, ulama-ulamanya sama, literaturnya sama, pesantrennya sama, pesantrennya sama, literaturnya sama, dan semuanya berinduk kepada Mbah Yai Hashim Asy'ari. Coba bayangkan. Tapi di hari ini disebut Bang, ini dua entitas yang berbeda katanya, Bang. Padahal DNA-nya sama. Gitu.
Karena ketika orang itu menikmati konflik, maka mereka semua akan lupa jati dirinya. Kata Immanuel Kant. Ya, benar. Jadi Benar. inilah kemudian yang kita perlukan. Kembali lagi soal filsafat nih. Ernest Bloch bilang, kalau kamu ingin ketentraman, maka berusahalah kembali kepada masa lalunya. Das Prinzip Hoffnung namanya. Kalau kata Ernest Bloch itu. Kembali ke masa lalunya. Sama seperti teroris, Bang. Teroris itu kadang-kadang disadarkan itu sederhana. Temukan mereka dengan teman-teman waktu SD-nya. Teman-teman waktu SMP-nya, Bang. Di situ mereka bisa nyatu. Dia bisa nyatu, dia kembali ke masa lalu ketika dia masih belum terpapar oleh ajaran-ajaran yang menghalalkan kekerasan ini. Dia lalu kemudian tahu, oh iya dulu enak banget ya. Saya belum kena kepentingan-kepentingan politik, ajaran-ajaran yang macam begini. Saya dulu asik banget sama teman-teman saya waktu kecil main bola, berenang apa segala macam. Nah, ini das Prinzip Hoffnung inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman PKB dan PBNU. Sadarlah bahwa mereka itu lahir dari apa. Kembalilah ke masa lalu, ke cita-cita NU. Miris, Bang. Saya waduh, ini saya nggak tumpahin semua nih, takut juga. Jadi kalau Islah itu Khawarij akan mati, kelompok. Kalau Islah Khawarij akan mati. Itu bukan Islah Barawi. Ya. Itu sama aja politisikan lele itu. Makin kru, makin hidup. Gitu. Itu dia. Kalau Khawarij gak setuju di Islah, makin kru dia makin hidup. Iya. Gitu. Maka beningkanlah air. Iya. Cak, rekonsiliasi ini hanya dibutuhkan lewat internal saja, atau butuh eksternal? Campur tangan. Ya. Nggak ada. NU itu dari dulu itu betul-betul menjadi superhuman by it's human gitu. Jadi by himself. By himself gitu. Jadi by themselves. Jadi memang NU itu dari dulu itu satu gini ya. Kita punya banser 8 juta orang yang tercatat. Bayangkan ini 8 kali lipat dari jumlahnya TNI. 16 kali lipat dari jumlahnya Polri. Pernahkah NU macam-macam ingin menjadi pemberontak ke negara ini? Nggak pernah. Karena NU dari dulu itu betul-betul self healing gitu. Ketika NU diserang karena membantai orang-orang komunis, ya NU anteng aja. Gus Dur, NU di zaman Pak Harto itu dipelototi. Sampai ketika Muktamar Cipasung, Gus Dur diberikan tandingan, diintervensi, dipamerin panser segala waktu macam. Di Tasik. Self healing, Gus Dur bisa menguasai NU. Tetap aja, karena kalau hal-hal yang seperti ini seharusnya terlatih. Tidak perlu orang ketiga, orang mediator segala macam. Udahlah, NU sebenarnya punya DNA untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi dengan catatan harus kembali kepada kearifan. Kepada cita-cita NU yang sebenarnya. Kembali kepada hitohnya. Ini kan selalu disuarakan. Termasuk juga oleh para ulama khos yang ketika ada konflik, kemudian ada orang datang, ulama khos, ya kembalikan kepada cita-citanya Mbah Hasyim Asy'ari. Hanya untuk bangsa, negara, dan udah selesai. Nggak usah kemudian mikirin kepentingan-kepentingan ego sektoral. Apalagi hanya, mohon maaf, NU ini terlalu besar kalau hanya untuk dijadikan sebagai lahan sengketa, uang-uang recehan, atau konsesi-konsesi politik recehan. Nggak usah. Atau karena Menteri Agama jadi ganggu kali. Bisa juga sih, tapi kan ini berangkat dari sebuah embrio permusuhan yang sudah menjadi api dalam sekam. Itu puncaknya Menteri Agama itu. Puncaknya, akhirnya masing-masing mencari celahnya. Ini kan ya antara Caimin dengan apa soal PKB ini kan selalu menjadi kerikil dalam sepatu di dalam kalangan elit NU dari dulu. Nah, ketika dia dapat celah, wah, lu nyerang duluan, sama kayak anak kecil waktu berantem. Ya udah berhadapan nih, adu dada nih, tapi nggak ada yang nonjok duluan. Ya, kira-kira kalau mau Islah ini memulainya bagaimana itu? Siapa harus memulai? Apakah dari Caimin dulu memulai? Apakah Gus Yahya dulu memulai? Atau memang ada senior kiai-kiai apa mbah-mbah langitan turun? Ya ini kan Kiai Ma'ruf ingin memediasi. Saya kira ini adalah langkah yang tepat karena Kiai Ma'ruf memang berbasis NU. Yang kedua mungkin ya harus bertemu elit-elit PKB dan elitnya PBNU ketemu omongin seperti itu. Saya kira ini akan menjadi satu titik kulminasi dari sebuah rekonsiliasi agung yang akan dirasakan sampai ke bawah. Karena kontradiktif ya Gus, Cak ya. Di satu sisi NU itu selalu distigmakan sebagai penjaga NKRI. Tapi di internalnya pecah-pecah seperti ini. Itu dia.
Itu yang saya takutkan. Dan memang ya kembali kepada Phil Caruso tadi, Bang. Phil Caruso ini kan sangat empiris temuannya. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkanlah dua organisasi ini. Sehingga apa? Indonesia bisa dikooptasi oleh satu kepentingan saja. Termasuk entah itu kelompok pengusung ideologi transnasional atau kepentingan-kepentingan oligarki yang punya kepentingan-kepentingan ekonomi. Bisa saja dengan berbagai tujuannya. Ya, sekali lagi ya saya garis bawahi itu, Mas Rafa. Jadi ya kalau ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan NU. Dan hari ini NU sepertinya sudah berupaya untuk digopel-gopel gitu. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita tadi, Islam mengatakan sebuah organisasi besar di negara-negara yang manapun itu bisa hancur karena politik. Benar. Ya kan? Perbedaan mazhab saja itu bisa hancur dan homogen pun itu bisa hancur. Bisa. Jadi pesan yang sampai ke saya itu waspadalah. Waspadalah. Bahwa politik bisa menghancurkan Anda. Benar. Kan itu. Betul. Gitu, Cai. Jadi Cai Islam masih ada harapan bahwa NU dan PKB ke depannya masih bisa utuh karena begini. Saya rasa NU itu butuh PKB. PKB juga butuh NU ini. Ya, sebagai sebuah organisasi politik yang dilahirkan oleh NU, harusnya PKB diperlukan dong sebagai sayap politiknya NU, sebagai kan kanal gitu, juga. sebagai kanal. Nah, PKB juga butuh NU supaya besar. Karena gini, kalau kita lihat dari pemilihnya PKB itu belum 70 atau 80% NU yang memilih PKB. Ya. Kalau 80% aja nggak usah 90, itu PKB udah jadi pemenang pemilu. Kalau seluruh kader memilih semua, berarti 80% menang. Ya. Nah, artinya kan bagi anak-anak muda hari ini akan melihat nih, kalau PKB dan NU bisa menyelesaikan persoalan di antara mereka, maka kepercayaan terhadap PKB itu muncul. Kan begitu nih? Ya. Kalau kemudian di antara NU dan PBNU ya, bukan PBNU dan PKB tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara mereka karena kepentingan macam-macam, bagaimana mereka bisa percaya bisa mengurusi kepentingan umat wong ciliknya NU kan gitu nih yang menyebar di mana-mana ya, yang butuh dukungan politik PKB dan butuh dukungan dari NU untuk membina keumatannya. Saya pikir gitu kan. Ya. Islam. Betul, Bang. Jadi kalau saya berpikir begini, NU ini udah terlalu banyak musuh. Jangan kemudian kita itu menciptakan musuh dari dalam. Benar. Itu tidak boleh. Musuh kita itu udah banyak. Pengusung-pengusung ideologi transnasional yang ingin mengubah Indonesia ini sesuai keinginan mereka ini kan banyak. Dan terus bekerja. Dan terus bekerja. Mereka mengakselerasi secara organik, bergerak diam-diam atau terang-terangan itu kan banyak. Dan semuanya itu sasaran tembaknya sama, postulatnya sama. Kalau ingin menguasai NKRI, ya udah hancurkan dulu NU dan PK dan Muhammadiyah. Saat ini mereka tertawa nih, Mas. Oh, pasti. Dan ya itulah elit PKB dan elit PBNU mohon berpikirlah lebih jernih, selesaikan semua ini daripada cuma gontok-gontokan menjadi konsumsi publik di berbagai media, lalu kemudian yang diserang itu justru orang-orang yang menjadi middleman seperti saya dan teman-teman yang lain yang bukan PKB, bukan PBNU, tapi giroh untuk memperjuangkan NU itu masih berkobar gitu ya. Itu banyak sekali. Dan akhirnya kita babak belur dari sana sini. Ini betul-betul saya mirisnya apa itu, Bang? Di media sosial, bahkan buzzer kanan dan buzzernya kiri ini, A dan B ini, maksudnya PKB dan PBNU. Wah, itu perang sendiri sesama NU loh. Di medsos. Dan saya membayangkan padahal mereka ini ada di tahlilan yang sama, bisa jadi. Sama-sama kulun. Sama-sama maulidan yang sama. Bahkan bisa jadi ketika berziarah ke makamnya Mbah Hasyim Asy'ari mereka bisa sama-sama. Coba kita bisa bayangkan kalau akhirnya keguyupan NU yang seharusnya berada dalam satu jam'iyah yang sama itu kemudian harus kubu-kubuan dan sebagainya. Yang ketawa itu pasti orang lain. Terakhir, pesan untuk semuanya? Ya, kalau secara umum saya tidak pernah merubah. Mau bicara soal apapun, quote saya sama. Artinya dalam berbagai gesekan, dalam berbagai konflik, apapun penyebab konfliknya,
harus diingat satu hal, bahwa semua manusia, apapun organisasinya, apapun partai politiknya, apapun kepentingannya, apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Gus. Cak Islah.